Halo semuanya, perkenalkan namaku Stefanus Cahaya Wicaksono. Aku dari Universitas Diponegoro. Nah, di video kali ini, kita akan belajar tentang dasar C++ lanjutan. Nah, untuk alur pembelajaran yang akan kita lewati ya teman-teman, yang pertama adalah kita akan belajar tentang variabel, tipe data, dan konstanta. Yang kedua, kita akan belajar tentang array dan vektor. Yang ketiga, kita akan belajar tentang input juga. Untuk yang keempat, kita akan belajar tentang fungsi dan skup variabel dari C++-nya, global dan lokal, yaitu komentar, dan name, space, std. Nah, untuk yang terakhir, kita akan langsung berlatih ya teman-teman melakukan proyek, yaitu konversi suhu, kalkulator, dan pengelolaan data mahasiswa. Nah, untuk variabel yang ada di dalam C++ ya teman-teman, ini tuh berbeda dari Python teman-teman. Jadi, di C++ itu kalau ingin melakukan program itu menggunakan tipe data dulu teman-teman. Jadi ada step-stepnya yang seperti yang bagian ini integer itu menggunakan tipe data terlebih dahulu. Setelah itu menggunakan variabel nama. Ini variabel name yang age-nya nih. Setelah itu baru value-nya, baru nilainya teman-teman. Nah, terus jangan lupa di C++ itu diakhiri dengan titik, koma. Dan nanti ini akan tersave di sini ya teman-teman. Reverse memory for variable. Nah, jadi ini adalah variabel di dalam C++ ya, teman-teman. Jadi lebih rumit. Nah, sekarang ada tipe-tipe data yang berada di C++, teman-teman. Jadi untuk yang pertama, untuk tipe data yang pertama itu adalah boolean. Itu sebagaimana kita tahu ya, teman-teman, boolean itu hanya ada dua nilai ya, teman-teman, yaitu true or false. Value, size-nya 1 byte. Untuk selanjutnya itu char. Kita juga tahu dari video-video sebelumnya bahwa char itu memberikan karakter, letter, number, dan lain-lain ya teman-teman. Jadi memberikan huruf teman-teman. Selanjutnya adalah integer. Nah, ini integer ya teman-teman, yaitu memberikan angka tanpa desimal. Ingat teman-teman, angka tanpa desimal yaitu 1, 2, 3, 4, 5 tanpa desimal. Nggak ada komanya teman-teman. Itu adalah integer. Untuk yang keempat, tipe data yang keempat dalam C++ itu selanjutnya adalah float. Nah, di float ini baru teman-teman, sama-sama angka, cuman ini memberikan nilai desimal teman-teman. Dengan memberikan 6 sampai 7 desimal digit. Ini mirip integer tapi menggunakan desimal. Nah, selanjutnya adalah double. Untuk double sendiri, itu memberikan lebih dari satu atau lebih desimal. Dengan batasnya itu 15 desimal digit, teman-teman. Ini 8 bits, 8 bytes. Nah, ini sebenarnya ya teman-teman, ada banyak tipe data di C++, cuman ini yang digunakan secara umum saja teman-teman. Kalau teman-teman ingin melihat lebih lengkap itu bisa di bawah sini ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk variabelnya teman-teman. Jadi, nah di antara ini yang mana ya teman-teman yang variabel? Nah, untuk yang variabel itu sendiri yang ini teman-teman. Yang integer terus nama dari variabelnya ya teman-teman sama dengan 7. Bener nggak teman-teman? Jadi, variabel ini sangat penting INT-nya teman-teman. Nah, ini gini ya teman-teman, kita mulai dari awal. Untuk penggunaan C++ itu dimulai dari pagar include, terus ini dimasukkan library-nya yaitu IOStream. Setelah itu baru kita masukkan int main ya teman-teman, terus baru const float p sama dengan 3,14. Seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh untuk variabelnya teman-teman. Sekarang kita akan coba run ya teman-teman. Nanti itu si out-nya atau keluarannya itu seperti ini teman-teman. Jadi luas lingkaran yaitu luas lingkaran stdnl. Kenapa seperti ini teman-teman? Yang ini teman-teman. Jadi kan ini juga sebuah variabel teman-teman. Float luas lingkaran sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari. Kita akan coba run.
Nah, ini teman-teman. Jadi luas lingkaran yaitu 153,86 teman-teman. Ini adalah contoh variabelnya. Nah, teman-teman, karena kita tadi sudah belajar tentang variabel, sekarang kita akan belajar tentang konstanta. Nah, apa sih Kak konstanta itu? Jadi, konstanta itu variabel yang tidak bisa diubah nilainya. Sebagai contoh ya teman-teman di bawah ini, jadi konstanta itu di C++ menggunakan const atau const. Terus baru int data type, baru namanya dari name name of student itu ya teman-teman, baru sama dengan initial value. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita coba saja. Nah, teman-teman, ini teman-teman. Untuk konstanta itu sendiri yang bagian sini, teman-teman. Yang konstanta float P sama dengan 3,14. Ini kalau semisal ini ya teman-teman untuk contohnya ya teman-teman. Contoh dari konstanta itu sendiri. Nah, setelah tadi kita belajar tentang konstanta, sekarang kita akan belajar tentang array, teman-teman. Jadi, array itu sendiri adalah variabel yang memiliki lebih dari satu nilai. Sebagai contoh, int numbers 6 sama dengan 2,3,1,1,8,9 seperti itu ya teman-teman. Jadi semisal jika ada variabel yang memiliki lebih dari satu nilai, itu adalah array. Ini contohnya ya teman-teman. 2311189 ini adalah array. Nah, selanjutnya adalah vektor. Apa itu vektor? Vektor merupakan array dinamis di mana dapat menyesuaikan jumlah isi. Ini adalah contohnya di C++ ya teman-teman. Jadi pagar include kita masukkan library vektor. Jadi library vektor std.2 vektor double order 3.9 12.9 2.9. Jadi vektor itu merupakan array dinamis ya teman-teman. Sebagaimana kita tahu yang tadi ini array adalah variabel yang memiliki lebih dari satu nilai. Jadi array dinamis ini dapat menyesuaikan jumlah isi teman-teman. Jadi itu adalah vektor. Nah, terus kan tadi kan vektor kan array dinamis ya. Terus apa sih perbedaan dari array dan vektor itu sendiri teman-teman? Nah, dari aspek ukuran array itu tetap tidak dapat berubah teman-teman. Jadi array itu udah itu tetap nggak bisa berubah apapun. Cuman, nah untuk vektor sendiri itu dinamis, jadi dapat bertambah atau berkurang. Jadi dinamis teman-teman. Nah, setelah itu untuk aspek kemudahannya, array itu dia tuh terbatas, tidak punya fungsi seperti pushback atau size dan lain-lain. Sedangkan untuk vektor itu sangat mudah. Banyak fungsi seperti pushback, size, insert, dan lain-lain. Karena dinamis ya teman-teman dapat berubah-berubah. Selanjutnya, untuk aspek performa. Nah, array sendiri lebih cepat teman-teman. Karena sederhana. Karena dia kan tetap dan tidak dapat berubah. Jadi dia menjadi programnya menjadi lebih sederhana. Sedangkan untuk vektor itu sedikit lebih lambat. Karena dia itu dinamis teman-teman. Manajemennya itu dinamis. Sedangkan dapat bertambah, dapat berkurang. Jadi programnya dia itu menjadi sedikit lebih lambat. Selanjutnya untuk aspek inisialisasi. Nah, array itu harus menentukan ukuran teman-teman saat inisialisasi. Sedangkan vektor itu bisa langsung berisi elemen dan ukurannya itu fleksibel. Nah, sedangkan array itu cocoknya itu di data kecil atau ukuran tetap ya teman-teman. Sedangkan kalau vektor itu datanya itu berubah-berubah, ukurannya dinamis. Nah, untuk menambahkan data ya teman-teman itu menggunakan using the pushback method. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Pagar include kita menggunakan library vector, terus ada pagar include menggunakan iostream, intmin, std vector, intv. Nah, ini yang ini ya teman-teman. Ini tuh tadi bernama, ayo apa? Jadi ini tuh tadi uh, bernama array teman-teman. Ini array ya teman-teman, array.
sebagaimana kita tahu nih teman, seperti array cuman ini vektor teman-teman. Datanya tuh bisa berubah. Jadi ntar bakal keluarnya tuh the last element is bla 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 tanda petik 2 kurang dari V4 titik koma return 0. Ini adalah contoh untuk menambahkan data teman-teman dengan menggunakan pushback method. Nah, untuk menghapus data itu sendiri teman-teman, kita menggunakan order titik popback titik koma. Jadi ini tuh menghapus elemen terakhir teman-teman. Fungsi dari pemrograman ini order popback. Sedangkan untuk order erase order begin yang plus satu ini untuk menghapus elemen indeks 1 di C++ teman-teman. Jadi kalau semisal ya teman-teman, yang ini yang elemen ini ya teman-teman, elemen ini kita ingin menghapus elemen terakhir teman-teman. Kita menggunakan order popback. Sedangkan jika kita semisal ingin elemen 1 yang akan kita hilangkan itu kita atau elemen 2 atau elemen 3 itu menggunakan order erase ya teman-teman. Nah, setelah itu order erase order begin. Itu untuk menghapus elemen dengan range tertentu ini menggunakan ini teman-teman. Order dot erase order dot begin plus 1 order begin plus 3. Nah, selanjutnya untuk menghapus seluruh elemen teman-teman itu kita menggunakan order titik clear tanda kurung titik koma. Nah, teman-teman, kita sampai di mengakses data, teman-teman, yaitu menggunakan indeks tanda kurung operator, teman-teman. Yaitu kalau ini contohnya teman-teman yaitu order 0 sama dengan 4.23 itu ya, teman-teman. Itu adalah sebuah indeks operator, teman-teman. Nah, sekarang untuk menampilkan data, teman-teman, di vektor di C++ ya, teman-teman, yaitu ini contohnya std sama dengan cout order 0 std nl itu untuk output elemen tertentu ya, teman-teman. Untuk menampilkan output elemen tertentu. Nah, sedangkan kalau untuk menampilkan output semua elemen itu menggunakan for integer i sama dengan 0, i kurang dari order titik size tanda kurung titik koma i plus plus tanda kurung. Yang ini ya, teman-teman. std.2.2 cout. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Setelah itu untuk output semua elemen juga teman-teman itu juga bisa yaitu menggunakan for double i titik 2 order terus baru di cout nl seperti itu teman-teman. Itu adalah contoh untuk menampilkan data teman-teman. Nah, sekarang kita akan langsung mencobanya. Nah, ini adalah contohnya teman-teman. Kita jangan lupa ya teman-teman, jika ingin menggunakan vektor kita harus memasukkan library vektornya ya teman-teman, dan IOStream kita include dulu terus baru integer terus std ntip ini yang bilangan bulatnya yang variabel yang vektornya teman-teman 1 2 6 7 4. Nah, saya tuh bilangan bulat 09. Ini maksudnya ini ya teman-teman, ini 9-nya tuh akan ditaruh ke depan nanti. Saya itu untuk pushback. Kan tadi kan pushback kan menambahkan di bagian paling belakang, teman-teman. Nah, pushback tim bilangan 3. Ntar untuk hasilnya ini pasti bilangan 3-nya ditaruh belakang. Terus ada bilangan bulat ERS. Ini mengganti bilangan bulatnya, teman-teman. Yaitu 1 akan diubah menjadi 4, teman-teman. Terus baru STDC out-nya yaitu bilangan bulatnya 2. Indeks kedua bilangan bulat 2. Yang bilangan bulat 2. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk ngerunnya ya teman-teman. Kan? Kita tunggu dulu. Nah, ini teman-teman. Jadi indeks keduanya itu 3, 9, 4, 3. Bener kan teman-teman? Karena apa? Karena tadi bilangan bulatnya ini menjadi yang awal tuh diganti sama 9, teman-teman. Sedangkan untuk yang keempat, yang 4 ini teman-teman, itu dari ini teman-teman. Bilangan bulat erase dari harusnya 1 jadi 4, teman-teman. Setelah itu teman-teman, untuk yang ketiga itu dari bilangan bulat pushback 3 teman-teman, dari sini teman-teman. Yang pushback 3 itu berarti ditaruh ke belakang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembelajaran tentang array dan vektor teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang input ya teman-teman. Jadi yang pertama input tuh ada 2 ya teman-teman, yaitu sin atau cin dan getLine. Nah,
C ini tuh teman-teman dia tuh menggunakan simbol seperti ini teman-teman, apa memakan lebih besar teman-teman. Sedangkan untuk C out itu menggunakan simbol lebih kecil. Nah, terus untuk C in sendiri ya teman-teman itu menggunakan jika ingin digunakan seperti C in dengan simbolnya 2 itu terus baru variabel titik koma itu jika ingin menggunakan chain. Sedangkan jika ingin menggunakan getLine itu kita menambahkan chain, my underscore str terus baru titik koma. Nah, perbedaan chain dan getLine ya teman-teman. Chain itu hanya untuk memberikan input satu kata saja teman-teman. Satu kata. Sedangkan untuk getLine itu satu baris. Ini digunakan untuk semisal nama atau sebuah kalimat ya teman-teman untuk getLine itu. Nah, sekarang kita akan coba saja teman-teman. Kita akan coba di VS Code. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh guideline ya teman-teman. Ini contoh guideline. Kita coba dulu. Kita run. Nah, ini karena runnya nggak bisa teman-teman. Ini kita kalau misal ini tidak bisa, berarti kita seperti ini teman-teman. Sebentar. Kita ke preferences. Setelah itu kita ke setting teman-teman. Terus kita cari run in terminal. Nah, teman-teman, karena ini tidak bisa, teman-teman, kita kan jika tidak bisa kita langsung ke sini teman-teman. Preference. Setelah itu kita masuk ke setting. Setelah itu kita masuk run code. Sebentar, ini kita coba cari dulu teman. Nah, di sini ya teman-teman. Sekarang kita coba. Ini gagal ya teman-teman. Kenapa nih errornya? Oh, ada error. Please update your lingkup plate. Sahabat unit input CPP. Ada error ini teman-teman. Sebentar. Kita coba lagi. Tunggu dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil. Langsung kita ini sudah berhasil teman-teman. Kita langsung coba dengan nama Stefanus Cahyo. Nah, nama kamu Stefanus Cahyo. Nah, ini adalah contoh menggunakan getLine ya teman-teman. Untuk C-in sendiri mirip seperti ini, hampir mirip. Tapi dia hanya bisa satu huruf saja teman-teman. Satu huruf, satu kata, seperti itu teman-teman. Sedangkan jika getLine itu bisa beberapa huruf teman-teman. Seperti ini contohnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke fungsi ya, teman-teman.
Nah, untuk fungsi sendiri ini untuk di C++ itu ada fungsi definisinya juga, teman-teman. Ini seperti menggunakan fungsi type dulu nih, sama seperti yang awal seperti variabel tadi, terus baru fungsi name, baru formal parameter. Nah, setelah yang di bagian atas tadi ya, yang di bagian fungsi tipenya sama fungsi namanya itu, teman-teman, itu dinamakan fungsi header atau fungsi yang di atas, teman-teman, fungsi headernya. Terus di bagian setelah tanda kurung sampai tanda kurung tutup itu adalah function body, teman-teman, yaitu if number, pokoknya itu sebuah tubuh dari fungsinya. Nah, sedangkan untuk return numbernya itu berarti return statement, teman-teman. Ini fungsi ini sangat sangat simpel, teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk langsung di VS Code-nya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Kita menggunakan fungsi CPP ini yang di C++, yaitu tanda kurung include, kita memasukkan library, terus baru ya. Nah, ini ya, teman-teman, ini di bagian fungsi header, teman-teman. Ini, teman-teman, ini fungsi header. Yang ini fungsi header nih, teman-teman. Nah, terus baru yang di bagian ini tanda tanda buka ini function body-nya, teman-teman. Terus using namespace, kalkulator, kata, hasil. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Sekarang kita akan coba ngeran ya, teman-teman. Kita coba ngeran. Kita coba run dulu sebentar. Ini error launch testnya add configuration Python debugger. Sebentar ya, teman-teman, launch. Kita coba lagi. Oh, nah, ini coba kita pindahkan dulu, teman-teman. Kita coba pindahkan ke sini. Nah, seperti ini, teman-teman. Hello world. Nah, ini kan awalnya kan kita menggunakan ini ya, teman-teman. Namespace-nya void say hello world baru out. Ini yang awal, teman-teman, hello world-nya. Sedangkan untuk yang namespace ini tuh untuk namespace kata ya, teman-teman, untuk kata, untuk menyebutkan hello, say hello. Sedangkan ini untuk kalkulatornya, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini untuk cout-nya itu sama-sama, teman-teman. Sama-sama memberikan ini pengurangan angka, teman-teman. Seperti hasil pertambahan dari 3 plus 5. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini output dari fungsi pertambahan, teman-teman. Jadi, outputnya itu sama-sama sama-sama ngeprint, teman-teman, kalau di Python itu bilangnya. Si outnya sama-sama seperti itu. Jadi, di bagian kan sebagaimana kita tahu ya, teman-teman, ini tuh function header ya, teman-teman, namespace kalkulator ini, teman-teman, namespace kalkulator. Nah, sedangkan untuk yang ini ke bawah itu bagian function body. Nah, untuk return-nya itu berarti yang tadi apa, teman-teman? Yang tadi itu untuk yang bagian return itu tadi apa, teman-teman? Ya, bener banget ya, itu return statement, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke scope variabel ya, teman-teman. Ini contohnya ada di bawah sini, yaitu tanda kurung include iostream bla bla bla, terus integer g sama dengan 20, sedangkan integer g sama dengan 10. Nah, untuk global variabel itu yang bagian integer g sama dengan 20, teman-teman. Untuk lokal variabel itu yang ada int main, teman-teman. Yang integer g sama dengan 10. Nah, sedangkan untuk komentar di C++ ya, teman-teman, itu menggunakan step apa slash slash garis miring itu untuk single line comment. Sedangkan untuk garis miring dan bintang itu untuk multi line comment, teman-teman. Ini adalah komentar di C++, teman-teman. Sedangkan kalau di Python kan hanya menggunakan garis miring ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke namespace std. Nah, untuk namespace std ini kan sebelum kita menggunakan name std ya, teman-teman, yang seperti ini, teman-teman, yang di bagian kiri ini, itu ada std.2.2 cout hello world std. Nah, kan ada dua std ya, teman-teman. Nah,
Jadi penggunaan namespace std itu sangat penting, bukan sebenarnya bebas ya teman-teman, cuman menjadi lebih lebih singkat teman-teman. Kita tidak sebagai contoh ya teman-teman, ini di sebelah kanan ini menggunakan using namespace std. Nah, jadi di cout-nya ini tidak menggunakan std lagi teman-teman. Dan untuk nl-nya juga tidak menggunakan std lagi. Jadi penggunaan namespace std ini menjadi lebih praktis teman-teman, eh, lebih hemat, jadi kita langsung masuk ke si out-nya saja. Nah, ini adalah contoh namespace lainnya ya teman-teman, ada my namespace dan lain-lain. Ini kan eh, contoh seperti ini ya teman-teman. Ini juga yang di bagian ini ya teman-teman, my namespace. Jika nggak menggunakan using my namespace kan jadi kayak gini nih. Jadi my namespace bla bla bla. Sedangkan kalau menggunakan langsung menggunakan cout. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke latihan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke proyek pertama yaitu konversi suhu, teman-teman. Jadi, user membuat fungsi konversi suhu dari Celsius ke Kelvin. Nah, saat program dijalankan itu user memasukkan suhu dan baru keluar outputnya. Mari kita coba di VS Code-nya. Yang ini ya, teman-teman. Include IOStream, float, Celsius Kelvin. Karena ini kenapa float? Jadi menggunakan koma, teman-teman. Karena bisa aja saat Celsius ke Kelvin itu menggunakan koma, tidak integer teman-teman. Sekarang kita coba run. Tunggu dulu. Nah, silahkan masukkan suhu ke dalam Celsius teman-teman. 60. Nah, jadi suhu ke dalam Kelvinnya itu 333 Kelvin. Jadi seperti itu teman-teman. Ini float return, terus baru int main float cout-nya teman-teman, silahkan masuk ke dalam suhu Celsius. Seperti itu. Baru say in ini yang akan dimasukkan usernya Celsiusnya berapa. Dengan ininya Celsius baru si outnya seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita akan lanjut ke proyek yang kedua teman. Nah untuk proyek yang kedua adalah kalkulator teman-teman. Jadi yang pertama user membuat fungsi perkalian angka. Yang kedua saat program dijalankan user memasukkan angka ke satu dan kedua baru keluar hasil outputnya. Nah, contoh untuk kalkulatornya seperti ini teman-teman. Kita sudah membuat codingannya. Yang pertama kita harus memasukkan, jangan lupa library-nya dulu. Setelah itu kita menggunakan namespace std supaya lebih efektif dan efisien teman-teman. Jadi langsung int tambah int angka 1, angka 2, langsung bagi kurang kali dan bagi, tambah kurang kali bagi, terus baru si outnya masukkan angka 1, kita langsung masuk ke cin, kita sebagai ini jadi dimasukkan ke int-nya nih angka 1 ini teman-teman sebagai cin-nya, sebagai input, terus output, input lagi untuk angka 2-nya. Baru untuk si outnya ingin menambahkan apa, langsung kita coba saja. Coba saja teman-teman. Tunggu dulu. Nah, masukkan angka 1 ini ya teman-teman. Kita akan coba masukkan angka 10. Angka 2-nya 20. Nah, seperti itu teman-teman. Langsung keluar si outnya tambah kurang kali dan bagi teman-teman. Ini adalah contoh kalkulator yang sederhana teman-teman. Jadi yang pertama jangan lupa tuh kita menggunakan iostream teman-teman. Karena itu library yang sangat penting di C++. Nah, sekarang kita masuk ke pengelolaan data mahasiswa. User bisa melihat daftar nama mahasiswa beserta NIM-nya, teman-teman. User juga bisa mengubah, menambah, atau menghapus nama mahasiswa, teman-teman. Kita langsung coba saja codingannya, teman-teman. Ini codingannya. Nah, di sini, teman-teman, kita menggunakan vektor dan string ya, teman-teman. Karena kita menggunakan variabel juga di sini, soalnya. Berapa variabel? Kita coba run. Show error dulu nih, ada yang error, teman-teman. Force out expected at it. Oke. Coba kita selesaikan dulu. Oh, kita kurang return zero teman-teman. Oke.
Perkiraan. Kita coba lagi teman-teman. Oke, cukup. Kita sudah memperbaiki debugnya teman-teman. Nah, kita coba tunggu lagi, tunggu. Nah, masukkan nama. Nah, ini ya teman-teman, ini kan semisal ini kan di atas tadi ini belum saya tunjukkan sih. Jadi ada vektornya dari mahasiswa teman-teman. Ada beberapa listnya teman-teman. Itu Ramadhani Austin, Auzan Faiz. Ini kita ubah dulu teman-teman. Ini kita ubah dulu. Kita bisa mengubahnya deh teman-teman. Seperti Suci Farozi. Terus baru Lionel Messi. Kita ubah ini dulu teman-teman, Lionel Messi sama Ronaldo. Justice. Langsung kita coba lagi ya teman-teman. No problem detected. Oke, kita coba dulu. Kita coba. Oke, oke, oke. Benar, 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 benar. Tunggu dulu teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pengelolaan data mahasiswa ya, teman-teman. Yaitu user bisa melihat daftar nama mahasiswa beserta NIM-nya. User bisa mengubah, menambahkan, atau menghapus nama mahasiswa, teman-teman. Langsung kita masuk ke codingannya ya, teman-teman. Ini contohnya seperti ini, teman-teman. Yaitu kita menggunakan vektor dan string ya, teman-teman. Nomor indeks, oke. Kita langsung ke for int, nama baru format, misal apa gitu ingin langsung kita masukkan saja ya teman-teman untuk nama baru konversi list orang yang mau diganti Auzan Faiz 11 tuh konversi ya teman-teman. Ini adalah contoh dari pengelolaan data mahasiswa menggunakan C++ ya teman-teman. Jadi karena project kita sudah selesai teman-teman, kita sudah belajar konversi suhu, kalkulator, fungsi, variabel, input, yang tadi cin getLine, terus ada vektor juga teman-teman. Nah, sekian dari saya. Terima kasih karena telah melihat supaya kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih.